Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Pembimbing Buddha Sulawesi Selatan Sumarjo akan memaparkan materi terkait dengan aktualisasi kepemimpinan dalam manajemen gereja dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan gereja di Bimas Sulawesi Selatan, Bimas Buddha Sulawesi Selatan. Saya akan mencoba memaparkan materi tersebut sebagai bahan tugas dari pelatihan kepemimpinan afiliator ke angkatan ke-19. Akan saya izin share dulu materinya. Nah, materi yang akan saya bawakan adalah terkait penguatan sistem pembinaan umat Buddha berbasis jejaring kolaboratif dan transformasi digital. Latar belakang dan visi pembangunan. Peran strategis Bimas Buddha memberi pelayanan pembinaan, pemberdayaan, serta perlindungan keagamaan secara optimal pada seluruh umat Buddha di Sulawesi Selatan. Itu yang pertama, memastikan kesetaraan atau akses pelayanan keagamaan. Dua, memperkuat kualitas kehidupan beragama yang harmonis. Ketiga, mendorong peran aktif utama umat dalam pembangunan nasional. Nah, peran strategis tadi yang Bimas Buddha yang berkaitan dengan cita presiden, yaitu yang pertama adalah birokrasi efektif, ya, mewujudkan birokrasi bersih dan melayani. Kedua, sumber daya manusia unggul, yaitu memperkuat kapasitas SDM dan aparatur sipil negara. Ketiga, harmoni sosial, memperkuat toleransi dan kerukunan umat. Keempat adalah digitalisasi, mempercepat transformasi digital atau pemerintahan. Kelima, itu inklusivitas, jadi pembangunan merata hingga pelosok daerah. Lanjut, lima persoalan kinerja prioritas. Jadi dalam Bimas Buddha yaitu adalah satu, pelayanan belum merata. Ini akar penyebabnya adalah keterbatasan SDM sumber sebaran umat di 24 kota kabupaten yang berjauhan serta keterbatasan anggaran. Dampak terhadap kinerja dari pelayanan yang belum merata adalah kualitas pelayanan keagamaan belum dirasakan secara merata oleh seluruh umat. Kedua, digitalisasi belum terintegrasi. Data wihara setiap penyuluh dan umat masih tersebar, belum ada dashboard pelayanan. Pengambilan keputusan kurang cepat dan efisien administrasi belum optimal. Ketiga, jejaring kinerja belum optimal. Nah, ini koordinasi lintas organisasi masih digital dan belum memiliki mekanisme berkelanjutan. Sehingga berdampak pada kinerja terkait dengan dukungan potensi stakeholder dan mitra strategis belum termanfaatkan secara maksimal. Empat, komunikasi publik yang lemah. Ini menyebabkan atau akar dari penyebabnya adalah publikasi kegiatan belum konsisten secara pemanfaatan media sosial yang belum maksimal. Dampak yang terjadi adalah dari kinerja adalah informasi pelayanan pembinaan belum menjangkau masyarakat secara luas. Kelima, kompetensi digital ASN. Pemahaman ASN terhadap literasi dan inovasi digitalisasi pelayanan masih perlu ditingkatkan. Sehingga berdampak pada kinerja itu inovasi pelayanan berkembang lebih lambat dibanding kebutuhan masyarakat. Nah, kalau dilihat dari analisis SWOT, dan ini akan saya terangkan terlebih dulu adalah kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatannya adalah yang pertama legitimasi resmi, ya, instansi pemerintah berwenang dalam pembinaan keagamaan Buddha. Kedua, kemitraan solid, hubungan sangat baik dengan Permabudi dan Walubi Sulsel. Ketiga, harmonisasi majelis, koordinasi efektif dengan seluruh majelis agama Buddha dan pengurus wira Jetya atau kelenteng. Empat, sinergi eksternal, komunikasi aktif dengan Pemuda, BKUP, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat. Nah, kelemahannya yang dialami di Bimas Buddha adalah belum ada penyuluh ASN, keterbatasan kuantitas SDM, database terpragmatis, inovasi digital yang terbatas. Itu adalah kekuatan dan kelemahan. Nah, yang peluang dan ancaman, peluangnya adalah dukungan kebijakan dari Pak Presiden atas Cita, Perpres, SPBE, dan Astaprotas Menteri. Komitmen stakeholder, penguatan ekologi. Nah, ini yang isu perubahan iklim, mendorong kolaborasi
di tingkat agama Buddha adalah dengan melaksanakan ekodharma. Keempat, ada akselerasi teknologi, ketersediaan infrastruktur digital dan media sosial untuk jangkauan luas. Nah, ancamannya, keterbatasan anggaran, kebutuhan operasional tinggi dengan alokasi APBN terbatas. Geografis dan demografis persebaran umat Buddha yang tidak merata di wilayah yang sangat luas. Ancaman disinformasi, potensi penyebaran hoax di media sosial yang mengganggu kerukunan. Ekspektasi masyarakat, tuntutan publik akan layanan yang cepat, transparan, dan serba digital. Nah, formulasi dari hasil SWOT tadi dapat diambil, yaitu strategi stress dan opportunities adalah mengoptimalkan kemitraan Permabudi dan Walubi sebagai jaring utama ekspansi pembinaan dalam pengembangan program berbasis lingkungan, yaitu Ekodharma. Nah, kalau yang strength, awareness, dan opportunities adalah membangun sistem informasi berbasis Buddha, sistem terintegrasi, serta melatih ASN dan mitra untuk mengatasi keterbatasan penyuluh ASN. Selanjutnya, strategi dengan sistem strength dan trade adalah memanfaatkan jejaring wihara atau tokoh agama untuk merawat kerukunan antar umat serta memperkuat komunikasi publik guna menangkal isu hoax. Nah, untuk terkait dengan strategi wins dan trade, menyusun standar pelayanan digital, efisiensi anggaran melalui penyerapan kolaboratif bersama stakeholder dan mitigasi risiko organisasi. Nah, dari hal-hal tersebut dari spot tadi dibelah menjadi kuadran stakeholder atau power interest atau kekuatan yang dapat kita jalankan. Nah, yang kuadran pertama atau high power atau high interest adalah kelola secara intensif. Desain Bimas Buddha, Kakak Kemenak Sosial, Permabudi, Walubi, Majelis Agama, pengusaha, pengurus wihara besar, wihara besar, dan Pemkat atau Pemkot adalah strategi koordinasi rutin dan monitoring evaluasi secara berkala. Nah, yang kuadran dua atau high power dan low interest, interest adalah jaga kepuasan, yaitu pemerintah, provinsi Sulsel, DPRD provinsi kabupaten, birokrat, Pemprov atau Pemkot. Itu advokasi kebijakan dan kerjasama di dalam hibah atau bantuan untuk wihara-wihara atau bagi penyuluh-penyuluh. Nah, kuartal yang ketiga atau low power atau haters adalah tetap menginformasikan, yaitu keep informant atau penyuluh non ASN, guru agama Buddha, sekolah minggu Buddha, OKP Buddha, media, dan akademisi. Nah, ini strateginya adalah dengan pelatihan untuk forum komunikasi secara berkala. Kuadran keempat, low power dan low interest adalah monitoring pasif dunia usaha atau CSR perusahaan, komunitas umum, dan mitra potensial lintas sektoral. Itu dengan membuka komunikasi jika ada peluang kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, jejaring kerja internal atau eksternal. Nah, yang jejaring internal adalah penguatan konsolidasi birokrasi. Yang pertama dengan Kanwil Kemenak Sosial, dengan ke bagian tata usaha, bidang atau Bimas Kanwil, ASN Bimas Buddha. Nah, jejaring yang eksternal adalah kepada Dinas Bimas Buddha, Permabudi atau Walubi, Sulsel, Majelis Agama, dan pengurus wihara, FKUB dan Pemda, dan yang terakhir adalah komunitas lingkungan atau CSR. Nah, ini mitra aksi untuk pelaksanaan ekodharma. Nah, program prioritas transformasi digital adalah integrasi basis data umat Buddha, yaitu menyatukan data berbasis mengenai wihara, cetia, penyuluh, guru agama, sekolah minggu Buddha, dan data kelembagaan di dalam satu platform terpusat. Nah, yang dashboard pelayanan digital yaitu menyiapkan counter panel visual untuk memantau status pelayanan administrasi sebaran penyuluh, non-ASN, serta rekap keagamaan secara real time demi pengambilan keputusan yang cepat. Nah, ini yang menjadi asa protes Pak Menteri, yaitu adalah ekoteologi, maka di Bimas Buddha akan melaksanakan dengan gerakan Ekodharma atau Wihara Hijau. Nah, implementasi nilai ekoteologi setelah dengan asta protes Menteri Agama melalui daya gunaan ajaran leluhur Buddha, yaitu meta atau cinta kasih, karuna, belas asih, dan patijak semut pada saling bergantungan. Nah, yang pertama adalah Green Wihara atau Meta Wihara, kampanye pembentukan rumah ibadah yang ramah lingkungan. Kedua, kurangi plastik, pembatasan plastik sekali pakai pada ritual atau kegiatan. Ketiga, konservasi alam, penanaman pohon pada peringatan hari besar agama. Keempat, terakhir adalah edukasi lingkungan atau pelatihan pengelolaan sampah mandiri berbasis wihara atau 3R nanti yang akan dilakukan oleh
Bimas Buddha pada kesempatan berikutnya. Nah, kesimpulan dan komite pelayanan adalah solusi keterbatasan, penguatan jejaring kerja kolaboratif menjadi jawaban efektif atas keterbatasan penyuluh ASN dan luasnya wilayah pelayanan di Indonesia atau khususnya di Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah efisiensi layanan, integrasi basis data dan dashboard pelayanan digital, mempercepat respon birokrasi dan peningkatan transparansi publik. Yang ketiga adalah dampak berkelanjutan, integrasi nilai ekodama atau nanti yang akan kita ambil atau dari Bimas Buddha atau dari peserta PKA adalah meta wihara atau wihara yang ramah lingkungan. Itu adalah membangun karakter umat Buddha yang religius, harmonis, serta peduli pelestarian lingkungan hidup. Nah, itu tadi beberapa tugas yang bisa disampaikan oleh saya selaku peserta PKA 19 dari Bimas Buddha Sumarjo. Saya akhiri, semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat mendapat wawasan bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, sapi sata, bawantu, sukmitata. Sadu, sadu, sadu.